Baik, selamat pagi untuk anak didik saya semua kelas 6. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oke, langsung saja kita masuk ke praktik kita yang kedua, mengoperasikan Microsoft Excel 2010. Ya. Di dalam nanti mengoperasikan Microsoft Excel 2010 ada 4 sub yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama itu membuat dokumen baru, lalu membuka file, kemudian menyimpan file, dan bagaimana menutup program itu sendiri. Baik, bayangkan saja kamu berada masih di bangku di kelas 5 mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Saya rasa kamu sudah terampil menggunakan program Microsoft PowerPoint. Di dalam Microsoft PowerPoint, cara membuat, menyimpan, membuka, dan menutup sama saja seperti di dalam Microsoft Excel. Ya, ini dia di logo dari Microsoft PowerPoint, sementara ini dia ditandai oleh Microsoft Excel, ditandai oleh huruf X dan berwarna hijau, yaitu program pengolah angka yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja. Tetap saya akan praktikkan bagaimana membuat, membuka, menyimpan, dan menutup program itu sendiri. Yang pertama, kita akan membuat dokumen baru. Ya, membuat dokumen baru sama saja aktifkan dulu Microsoft Excel. Saya rasa kamu sudah paham semua bagaimana mengaktifkan Microsoft Excel. Ya, sama saja seperti pada saat kamu kelas 5. Pilih dan klik Start, kemudian pilih dan klik All Programs, kemudian pilih dan klik Microsoft Office. Perhatikan, cari di situ Microsoft Office. Oke, jika tidak kamu temukan, arahkan kursor kamu ke scroll bar. Apa fungsi dari scroll bar? Ya, untuk menggulung layar. Lalu pilih dan klik Microsoft Office, kemudian Microsoft Excel 2010. Oke, itu dia cara mengaktifkannya. Lalu ada kita masuk membuat dokumen yang baru. Contoh ini dokumen kita yang pertama, kita ketikkan dulu sesuatu. Oke, kita ketikkan testing. Kita pilih dulu, kita perbesar dulu tulisannya. Oke. Ini kita perbesar. Oke, contoh ini dokumen kamu jika sudah kamu kerjakan. Bagaimana cara membuat dokumen yang baru? Oke, langkah pertama itu pilih dan klik menu file, kemudian new. Ingat, new itu perintah untuk membuat dokumen baru, ya. Kemudian print itu untuk mencetak, ya, sama saja seperti di dalam Microsoft Excel. Lalu di sini ada save as, ada open, lalu ada close, ya. Apa itu nanti semua kita pelajari setelah ini. Oke, itu cara untuk membuat dokumen baru. Menu file, lalu new, kemudian pilih dan klik create. Oke, ini dia kita berada di book 3, ya. Tadi kita masih di book 2 atau book 2. Oke, itu dia cara untuk membuat dokumen baru. Caranya adalah pilih dan klik menu file, kemudian pilih dan klik new, lalu pilih dan klik create. Ya, create itu artinya buat, ya. Lalu bagaimana kita masuk yang kedua, bagaimana membuka file yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Sebelum kita membuka file, kita masuk menyimpan file terlebih dahulu. Contoh ini ingin kita simpan, biar sejalan ya. Kita langkahi terlebih dahulu, kita menyimpannya. Ini contoh dokumen kamu ingin kita simpan. Ingat, boleh langsung dari shortcut ya, di sini atau jalan pintas. Pilih dan klik icon save jika ini dokumen yang baru, ataupun boleh kita pilih dan klik menu file, lalu boleh kita gunakan icon save dan boleh menggunakan icon save as. Ingat, pada saat kamu kelas 5
kamu pasti sudah tahu apa itu persamaan dan perbedaan dari save dan save as. Tapi sekedar mengingatkan, simple saja, singkat saja. Save itu persamaannya dengan save as adalah sama-sama dapat menyimpan dokumen yang baru kita kerjakan. Oke? Akan tetapi perbedaannya di sini. Perbedaannya jika save itu dapat menyimpan dokumen yang baru kita kerjakan, dan save itu dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan nama file yang sama. Garis bawahi ya. Dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan nama file yang sama. Dan perbedaannya dengan save as, di situ dia, perhatikan nanti, disimak. Save as itu dapat menyimpan dokumen yang baru kita kerjakan, itu masih persamaannya. Lalu perbedaannya adalah dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan nama file yang berbeda. Ingat perbedaan save dengan save as. Oke? Itu hanya sekedar mengingatkan kembali. Boleh kita gunakan save as. Ingat, tentukan di mana kamu menyimpannya. Contoh di dokumen. Lalu pilih dan klik di kotak pilihan file name. Ketikkan di situ nama file yang akan kamu simpan. Ingat, menyimpan nama file itu gunakan nama filenya yang singkat dan gampang kamu ingat. Jadi kelak nanti entah beberapa dalam jangka waktu yang lama kamu ingin membuka kembali data yang kamu simpan ini, jadi kamu gampang mengingatnya dengan nama file apa, ya. Contoh kita buat di sini testing kelas 5 kelas 6. Kemudian pilih dan klik save. Ingat, kita menyimpan di dokumen, ya. Kalau dia berupa musik, simpan di musik. Kalau dia berupa gambar, simpan saja di picture. Kalau dia berupa video, simpan saja di video. Oke, atau boleh kita menyimpannya di data D, ya. Itu dia. Kita karena ini berupa dokumen, simpan saja di dokumen, save. Ingat, kita simpan di dokumen dengan nama file testing kelas 6. Lalu contoh ini kita close, kita tutup. Ingat, tadi sudah kita pelajari menyimpan file. Lalu kita akan membukanya. Membukanya boleh langsung kamu buka Microsoft Excel. Oke. Jika kamu ingin membukanya, pilih dan klik menu file, lalu open. Ya, open itu untuk membuka dokumen yang sudah pernah kamu simpan sebelumnya. Open, lalu cari tadi kita simpan di dokumen, lalu cari nama file kamu, testing kelas 6. Lalu open. Oke, muncul dokumen yang sudah pernah kamu simpan tadi. Lalu ada cara kedua, pilih dan klik komputer. Ya, my computer. Lalu pilih dan klik ruang penyimpanan di mana kamu menyimpannya tadi. Lalu perhatikan nama filemu testing kelas 6. Klik. Klik kiri 2 kali secara cepat ya. Oke, terbuka kembali. Itu dia cara menyimpan dan membuka file. Lalu kita masuk ke yang terakhir, menutup program. Menutup program pun ada dua jika menggunakan mouse, ya. Yang pertama itu tinggal kamu arahkan saja kursor kamu ke tombol close, ya, yang berwarna merah dan ditandai dengan lambang atau tanda silang, ya. Arahkan ke sudut kanan atas monitor kalian tampilan Excel kalian, lalu pilih dan klik close. Klik, maka dia langsung tertutup. Atau boleh kita dari menu file kemudian exit. Oke, tertutup dia. Seperti itu menutup program yang sedang aktif. Lalu contoh kita mau cara cepat, ada cara cepatnya menggunakan keyboard, ya. Menggunakan keyboard. Kamu perhatikan di keyboard kamu ada tombol ALT, itu singkatan dari alternatif, ya. Tekan tombol ALT, jangan dilepas. Kemudian ingat, jangan dilepas. Tekan tombol ALT, jangan dilepas. Lalu tekan dengan cepat tombol F4. Ingat, tombol F4, bukan tombol F dengan tombol angka 4, bukan. Tombol F4. Oke, tekan ALT, jangan dilepas, lalu tombol F4. Oke, dengan cepat dia akan menutup program yang sedang aktif. Itu dia 4 yang
yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari: membuat, membuka, menyimpan, dan menutup program. Lalu sekedar menambahi sedikit, karena minggu lalu kamu belum pala jelas mungkin tentang sel dan juga ring. Di sini saya jelaskan kembali, ya. Apa itu sel dan apa itu ring? Ingat, sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Contoh, saya aktifkan sel ini. Saya klik. Ingat, pengucapan sel itu diawali oleh pengucapan kolom lalu dilanjutkan oleh baris, ya. Ingat, sel kolom itu ditandai oleh huruf, ya, dan posisinya itu dia berarah tegak. Ini semua yang berwarna biru ini yang saya aktifkan ini adalah kolom D, sedangkan ini adalah semua kolom E, lalu ini kolom F, dan begitu seterusnya. Sedangkan dia baris, dia berarah posisi mendatar, ya, tidak seperti tadi kolom itu vertikal atau tegak lurus. Kalau baris itu dia mendatar, dan baris itu ditandai oleh angka. Contoh, ini baris 1, baris 2, 3, dan selanjutnya. Oke, ingat, kolom ditandai oleh huruf dan posisinya dia berarah tegak, sedangkan baris itu ditandai oleh angka, ya, dan posisinya mendatar. Oke, itu dia kolom dan juga baris. Kemudian apa itu sel dan apa itu ring? Ingat, minggu lalu sudah saya beritahu sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Tadi kamu sudah tahu mana kolom, mana baris. Sudah? Sekarang kita masuk ke sel dan ring. Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Maksudnya bagaimana, Pak? Ini adalah sel G9. Ingat, pengucapan sel tadi diawali dengan mengucapkan nama kolom lalu dilanjutkan nama baris. Jadi yang saya klik ini adalah sel G9. Kenapa dikatakan sel G9? Karena dia berada pada kolom G, ya, dan baris ke-9. Ingat, sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Jadi ini dikatakan sel G9 adalah karena inilah titik perpotongan antara kolom G dan baris 9. Jadi ini dikatakan dengan sel G9. Sedangkan kalau ini, ya, sel L6. Kenapa dikatakan sel L6? Karena dia berada pada kolom L, baris ke-6. Jadi singkat saja, ya, harus bisa cepat. Contoh ini, sel, iya, sel C16. Karena dia berada pada kolom C, baris ke-16. Baik, itu dia sel. Contoh, saya mau memblok. Contoh ini pekerjaan kita. Contoh. Oke. Contoh ini saya blok. Kita masuk ke ring. Apa itu ring? Ya, sekumpulan sel. Berarti di dalam ring tersebut terdapat lebih dari satu sel, ya. Jadi saya blok ini. Inilah yang disebut dengan ring. Kenapa disebut dengan ring? Karena di dalam ring ini terdapat banyak sel, ya. Ingat, pengucapan sel itu diawali dari sel pertama sampai ke sel yang terakhir. Contoh, ini adalah sel F. Penulisannya perhatikan, ya. Sel F6 titik 2 sel J9. Bagaimana maksudnya kita perhatikan nanti. Oke, ini dia penulisan ringnya, ya. Penulisan ringnya yang ini. Kenapa dikatakan ring F6 J9 titik 2 J9, ya? Ingat, pengucapan ring tadi ini seperti ini.
Contoh ini yang kita blok, ya ini yang aktif. Sel ring F6J9. Jadi di dalam ring F6J9, perhatikan mana sel F6 dan mana sel J9. Jadi inilah dia sel F6. Tarik dia sampai J9. Inilah yang disebut dengan ring F6J9. Ya. Dimulai dari sel yang pertama. Ingat penulisannya diawali dengan sel yang pertama, yaitu sel F6. Ini dia. Ya. Kemudian ditandai dengan langsung masuk ke sel yang terakhir, yaitu berarti sel yang terakhir itu adalah J9. Oke? Jadi saya mau bertanya sama kamu. Ring itu adalah kumpulan sel, ya. Saya mau bertanya sama kamu, di dalam ring F6 J9 ada terdapat berapa sel? Coba kamu perhatikan layar kamu. Saya bertanya, ada berapa sel di dalam ring F6 J9? Perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Cermati. Jika kamu menjawab 20, jawaban kamu sangat tepat. Kenapa ada 20 sel di dalam ring F6 J9? Karena di dalam ring F6 J9 terdapat yaitu sel F6. Perhatikan kursor saya. Di dalam ring F6 J9 berarti terdapat sel F6. Benar tidak? Ya. G6, H6, I6 sampai J6. Lalu masuk yang di bawahnya, termasuk dia juga F7, G7 sampai J7. Begitu juga dengan F8 sampai ke J8, ada 15. Lalu kita masuk ke baris yang terakhir, yaitu sel F9 sampai ke J9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi di dalam ring F6 J9 itu terdapat 20 sel. Oke, simak. Contoh saya tandai ini lagi. Oke. Nah, perhatikan yang saya blok ini. Berarti ini adalah ring. Iya, ring A2C4. Karena diawali dari sel yang pertama itu A2, lalu sel yang terakhir itu C4. Lalu saya mau bertanya, ada berapa sel di dalam ring A2C4? Iya, sangat tepat. Ada 12 sel di dalam ring A2C4. Sel apa saja kah itu? Sel A2, sel B2, sel C2, lalu sel A3, B3, C3, lalu sel A4, B4, C4. Oke? Sudah paham kamu apa itu kolom, apa itu baris, apa itu sel, dan apa itu ring. Dan bagaimana membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, membuka dokumen, dan menutup program. Oke? Sekian dulu untuk materi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kamu. Dan tetap jangan lupa berdoa agar badai corona COVID-19 ini segera berlalu, agar kita dapat langsung mempraktekkannya di ruang lab tercinta kita. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.